Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Amma ba'd, hadirin rahimakumullah, jamaah pengajian. Ini tepat waktu, saya yang malah terlambat. Alhamdulillah kita lanjutkan pengajian kita tanpa judul. Ini saya soalnya menulis sesuatu yang saya katakan berserakan. Jenengan pernah membaca kitab yang judulnya hadis-hadis yang berserakan. Itu nggak ada temanya, Pak. Walaupun hadisnya bagus-bagus gitu, tapi tidak satu tema. Kan apa-apa kan ya, sekali-kali begitu. Pertama, kemarin saya ingatkan tentang ini, kebiasaan baca Al-Quran. Sudahkah kita meningkatkan ini semuanya? Kalau belum terlambat. Ya. Kalau sudah, alhamdulillah. Bagi yang belum dilaksanakan, maka kalau yang sudah, jenengan pancarkan kepada orang-orang di sekitarnya. Itulah dakwah. Itulah yang pahala panjenengan akan panjang sampai nanti setelah meninggal dunia. Saya akan mulai membaca satu hadis Rasulullah SAW riwayat At-Tirmidzi. Bahwa hadis ini baru 2 kali ini saya bacakan di pengajian-pengajian. Ini sesuatu yang apa ya, istimewa. Tapi isinya ya bodoh-bodoh gitu maksudnya gitu ya. An Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada'. Sudah tahu artinya kira-kira belakangnya? Ini cerita seorang sahabat ketika mendengarkan Rasulullah berkhutbah pada waktu haji wada. Nabi kan hajinya cuma sekali, sehingga disebut haji wada. Nah, pesan yang disampaikan Rasulullah dalam haji wada itu banyak hal. Nah, ini kita penggal beberapa hal yang mungkin nanti akan kita jadikan pelajaran, kita amalkan insya Allah. Apa yang dikhutbahkan Rasulullah di Haji Wada itu antara lain ada 5 perkara yang kita sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Maknanya bertakwa, sering kita dengarkan adalah berusaha menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu arti secara umum. Ada arti yang lebih sederhana misalnya. Takwa kepada Allah itu adalah ibarat orang yang berjalan di sebuah jalan yang banyak durinya. Maka orang itu akan berjingkat-jingkat, berjinjit, memilih jalan yang selamat, dan itulah inti takwa. Maksudnya apa? Orang yang bertakwa itu senantiasa berhati-hati. Berhati-hati aja keliru, apalagi tidak berhati-hati kan begitu. Ini orang bertakwa seperti itu. Jadi berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari kecelakaan itu. Bertakwa kepada Allah. Di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak kita membicarakan tentang keutamaan takwa ya. Takwa ini puncaknya ibadah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Jadi orang yang paling taat kepada Allah, orang yang berusaha mengendalikan dirinya, nafsunya supaya tidak terjerumus kepada kemaksiatan, itulah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Hanya saja nggak ada tandanya, Pak. Kecuali ya dirasakan, kelihatan itu aja. Cuma mungkin tidak bisa disimpulkan siapa, misalnya di antara kita ini yang paling bertakwa. Saya pernah diomongin Bang, wah jenengan tuh orang yang bertakwa. Ini sekarang madunya saya jual murah kepada jenengan. Udah pernah saya gitu kan? Ada orang jual madu,
Jadi saya dilem-lem takwa ono bentukku madu. Bukan dari pakaiannya, bukan dari apapun ya. Takwa ini perbuatannya, sikapnya kepada Allah, sikapnya kepada sesama manusia itu takwa. Ya. Ada baju takwa masalahnya Pak ya. Saya yang pakai ini baju takwa. Mudah-mudahan orangnya bertakwa. Yang baju takwa aja belum takwa, apalagi yang enggak baju takwa. Enggak berlaku ya begitu, enggak berlaku. Enggak berlaku ya. Ada pun begitu. Hadirin yang pertama, ittaqullah, takwa kamu kepada Allah. Itu pesan Rasul di Haji Wada. Yang kedua, wasallu khamsakum. Jaga sholat yang 5 waktu itu. Wasallu khamsakum, jaga benar sholat yang 5 waktu itu, pelihara. Waktu menjalankannya, waktu pelaksanaannya, tata caranya diusahakan semaksimal mungkin, sebaik-baik mungkin. Itu menjaga sholat 5 waktu. Nanti kita bicarakan lagi tentang sholat ini. Yang ketiga, wasumu syahrakum, berpuasalah pada bulan kalian, maksudnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini pasti insya Allah saya jamin insya Allah 99,9% berpuasa semua. Jangan sampai seperti saya yang saya ceritakan kemarin mungkin ya. Ada seseorang pemuda yang ngaji ke saya sudah berkali-kali, datang ke rumah saya sudah berkali-kali, tak privati sudah berkali-kali, cara baca Al-Quran sudah berkali-kali, saya berikan hadis berkali-kali, tiba uangnya tidak poso. Aku kan kecewa banget tuh, kaget tuh loh Pak. Mestinya kan itu sudah urusannya beres, puasa Ramadan saja kok pakai enggak puasa. Apa dia jawab? Kenapa enggak puasa Mas? Enggak, jawab ini. Loh Pak, katanya boleh dikodok. Ngono iki jawabannya. Jadi aduh aku enggak ngono bro konsepnya gitu. Ya kalau kamu sakit, musafir, dikodok lah sampe enggak kalah apa-apa kok dikodok iki apa sih? Ngono iku jenenge salah apa Pak? Ada itu. Nyata, saya anaknya masih hidup sekarang itu. Insyaallah. Enggak boleh begitu ya, puasa diusahakan Mas. Allah kok dadak koyo ngono ki. Lho kan boleh dikodok lho jawabannya, aku jangan mak kaget tau. Iki jenenge opo to yang bermakna mendalami gitu ya. Yang keempat, rahimahullah, wa addu zakat amwalikum, tunaikan zakat hartamu. Zakat harta ini yang disebut Rasulullah bukan zakat fitrah. Karena zakat harta ini berat dan untuk orang-orang tertentu. Jika sudah punya harta pada batas tertentu, nisab, maka kemudian atau sudah satu hal batasnya, dia keluarkan zakat malnya itu. Perasaan saya belum pernah zakat mal. Jadi zakat fitrah terus sejak kecil sekarang. Zakat fitrahnya kayaknya belum pernah nisab-nisab. Jenengannya sudah nisab, alhamdulillah. Yang belum sampai nisab berdoa semoga bisa berzakat. Itu artinya zaman pingin sugih kan gitu. Ya Allah, berikan saya bisa kemampuan untuk berzakat. Itu sama dengan minta, ya Allah, dadian aku wong sugih kan. Zakat nih. Zakat fitrah. Kemarin pada Ramadan yang lalu saya cerita di Ar-Rahman mungkin ya. Ada seorang yang minta tolong saya untuk menghitungkan zakat. Saya pikir, aku ngitung zakat iki yo ora tau zakat gitu kan. Saya hitungkan zakatnya. Ternyata dia kan berdagang gitu. Dia berdagang, semua hartanya yang didagangkan itu dihitung, dihargai dengan harga beli waktu itu di jumlah sekian, karena harta yang dijual itu banyak, Pak. Oh, ternyata banyak banget. Aku ya kaget, Masya Allah. Bocah ini kok duitnya kok kayak. Jadi kemarin tuh hari raya Ramadan yang lalu itu dia sudah bilang zakatnya sudah 94 juta. Tuh, kaget ya. Aku juga kaget loh. Lawang ya saya yang hitung tele gitu. Tak bilang gini, Mas tak tolongin bagi ya biar. Jadi dia bagikan ke keluarga-keluarga. Saya anjurkan seluruh family-familinya dikasih semua. Disuruh sholat nggak sholat pokoknya dikasih semua. Dahulukan family baru yang lain-lain. Banyak loh Pak itu. Kan yo apa dia ngumpulin duit sakmono kan yo bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kira-kira susah itu, susah. Zakat dijaga. Ini karena hak harta kita. Karena apa? Harta kita itu kalau sudah senisab ada di situ haknya fakir miskin. Jangan sampai kita makan semuanya. Oke, yang kelima wa ati'u umara'akum. Wa ati'u umara'akum, taatlah kalian kepada para pemimpin kalian. Taat pada pemimpin umat Islam, tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian akan masuk ke dalam surga Tuhan kalian. Jadi kalau ini dibaca pakai bahasa Arab nggak diterjemahkan itu kan bagus Pak. Gini. Ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum
tadkhulu jannata rabbikum. Karena ada kata-kata kum semua gitu. Ya, ini Rasulullah luar biasa menyusun kata-kata seperti itu. Ya. Hadirin rahimakumullah, itu 5 hal tadi yang disampaikan Rasulullah dalam haji wada, ya, sebagian dari 5 hal itu. Pertama saya ingin tekankan, hadirin, Rasulullah telah menyatukan berbagai amaliyah di situ. Mulai dari sholat, berpuasa, zakat, sampai taat kepada pemimpin. Itu jadi satu. Harapan Rasulullah seperti itu. Harapan kepada umatnya seperti itu. Jaga sholatnya, puasanya, zakatnya, dan urusan pemerintahan. Ini urusan perpolitikan. Nanti lain dengan bertanya, siapa umarok kita, siapa pemimpin kita? Ini nanti agak panjang ceritanya. Jadi ini saya batasi sampai di sini dulu. Pemimpin umat Islam itu adalah pemimpin yang memang mengurusi umat Islam dengan hukum-hukum Islam. Itu sebenarnya begitu. Ya mohon maaf kalau sekarang belum sampai kepada hukum Islam. Kejadian terakhir Mas Prabowo ke Amerika meminta tarif dagang diturunkan, itu perjuangan katanya. Dari 32% turun menjadi 19%, tapi dengan kompensasi Amerika yang luar biasa. Amerika boleh dagang ke Indonesia tanpa dikenai tarif pajak. Oh, jajal. Ampun loh. Di Indonesia harus memberi 50 pesawat Boeing. Pesawat Boeing jenis apa gitu. Padahal Indonesia itu katanya belum punya lapangan terbang yang standar untuk pendaratan Boeing itu. Yang ketiga, apa lagi Pak? Lali ya. Pokoknya ngono-ngono lah. Kayak penjajahan gaya baru. Masya Allah. Aku malu sana. Negara aku bisa kayak gini iki. Masya Allah. Gitu. Wong kono dodol rene bebas. Kini dodol rono dikenai pajak. Gitu. Itu kenyataan sekarang. Ya. Itu yang pertama sudah sampaikan ya. At-Tirmidzi. Kemudian ada kata-kata untuk malam hari ini barangkali. Kata-katanya begini. Alamatus sa'adah, tandanya orang bahagia. Tandanya orang bahagia. Saya jangan pasti kepingin jadi orang bahagia. Apa tandanya orang bahagia? An tuti'a wa takhafu alla tuqbala. Orang yang bahagia itu adalah orang yang taat, tetapi sekaligus takhafu alla tuqbala, takut kalau amal baiknya tidak diterima. Itu orang bahagia, Pak. Jadi kita berusaha melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, tapi ada perasaan sekaligus di hati kita, jangan ini amal sampai tidak diterima. Maka kita akan berusaha dengan sebaik-baiknya, karena takut tidak diterima. Itu tandanya orang bahagia. Kalau jangan sholat, terus kok tidak pakai khusyuk, itu harus ada sedikit penyesalan di dalam hati kita. Lek enggak direken, waduh, jenengan enggak meningkat. Ngono ku ya. Enak pokoknya sholat nanti gitu ya. Jadi ada peningkatan. Karena merasa tidak diterima, jangan-jangan. Kan saya sampaikan kemarin di khutbah di Ar-Rahmah itu. 3 hal ini harus ada bersama-sama dalam ibadah seseorang. 1, dia cinta kepada Allah. Jadi ibadah itu dilakukan karena memang cinta kepada Allah, bukan keterpaksaan, bukan karena manusia. Jadi dengan ibadah apapun karena cinta kepada Allah. Yang kedua, takut tidak diterima. Supaya berhati-hati dalam ibadah, nggak sembrono, diusahakan semaksimal mungkin. Yang ketiga yang harus ada dalam ibadah itu adalah harapan. Harapan kepada Allah. Walaupun kita ini ibadah seperti ini, tapi tetap berharap kepada Allah, takut ya Allah jangan sampai ibadahku tidak diterima, dan tapi tetap kita berharap kepada Allah, apapun ibadah kita itu. Saya mendengarkan ceramahnya Gus Baha. Wis to, ojo nuntut nemen-nemen karo bojomu sing wedok kuwi. Ojo dituntut ngene gitu. Terus gimana? Selama istrimu itu mau ngadep kiblat, sholat, kuwi wis apik jadi ngono ki. Lek memang kita minta macam-macam susah gitu ya. Nggak terpenuhi, apa dhewe ki yo nggone kurang. Tapi kadang-kadang kita menuntut pihak lain itu supaya sempurna, terutama dalam kehidupan rumah tangga kita. Tolong hati-hati para bapak, para pemimpin semua.
Awake dhewe kadang-kadang ya saenake, tapi kadang-kadang Ibu Caca terus melakukan hal-hal yang kurang berkenan. Oke. Monggo. Diulangi, dicatat ini kata-kata hari ini. Wong sing bahagia itu tandanya salah satunya adalah dia beramal soleh tetapi takut tidak diterima. Sebaliknya, tandanya orang celaka. Hadirin, tandanya orang celaka. Jadi kan jangan menandai ini. Tandanya orang celaka bagaimana? Antaksiya wa tarju antana jauh. Antaksiya. Tandanya orang celaka itu apa? Antaksiya wa tarju antana jauh. Engkau bermaksiat kepada Allah, engkau bermaksiat kepada Rasul, tapi berharap selamat. Ada yang begitu? Ada. Berharap selamat. Aku kok ingat kisahnya Nabi Yusuf toh. Jadi Nabi Yusuf, saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu bersekutu untuk mencelakakan Nabi Yusuf gitu kan. Dibuang ke sumur. Jadi ini pas mau berangkat gini. Wes itu buang saja Yusuf itu. Nanti setelah itu kita jadi orang baik. Katanya begitu. Jadi persis pak gitu itu. Wes udah ngelakuin merengono dilungkas api. Tobat. Nah, begitu. Kita akan selamat. Kan cuma mek ngono ae. Itu hati-hati. Itu tandanya wong celaka itu meremehkan kemaksiatan. Meremehkan kemaksiatan. Hati-hati kecelik bener Pak ini. Bener. Ya Allah. Jadi kalau kita berbuat maksiat walaupun kecil itu ya segera minta ampun kepada Allah. Istighfar ya Allah. Ya. Jenengan takut tidak kalau seandainya maksiat itu dibalas sekarang? Takut. Ini biasanya orang-orang yang naik haji itu biasanya kan takut lek maksiat karena maksiatnya langsung ditampakkan. Biasanya gitu karena cerita gitu. Sombong didik dibalas. Awak dia kan akhirnya takut. Lelek neng Blitar, orang dibalas-balas, tenang aja awak dia begitu. Aduh bahaya bahaya. Jadi ini kemaksiatan kita tidak dibalas-balas, ditumpuk, soalnya neng akhirat tambah parah itu nanti. Jadi, aduh, ya, ya. Tuh kata-kata malam hari ini. Hadirin rahimakumullah. Dan ini yang sudah ini. Malam hari ini ngajinya ini sing banyak hal ini. Yang pertama nyambung yang pembicaraan kemarin itu. Karena saya tidak bisa tidur dari sini itu. Karena banyaknya pertanyaan yang kemarin itu banyak yang tanya. Tanyanya apa? Aduh lupa kok pertanyaan. Pokoknya rasaku lali kabeh gitu. Yang pertama gini, hadirin rahimakumullah, ini tuh diamalkan yang pertama. Idza aiqadzar rajulu ahlahu. Jika seseorang laki-laki membangunkan ahlahu, maknane istrinya. Lek ono wong lanang tangi bengi, kok membangunkan istrinya? Gitu kan kemarin ada bicara itu ya kemarin. Fasollaya, lalu keduanya sholat. Au sholla rok'ataini jami'an, atau sholat 2 rakaat berjamaah. Jadi yang pertama fasollaya, keduanya sholat, berarti sholat dewi-dewi. Yang berikutnya atau sholat berjamaah mek rok'ataini. Jenengan suami jadi imam, istri jadi makmum, posisinya bukan berjejer. Kalau laki-laki dengan perempuan, laki-laki di depan, perempuannya di belakang. Paling mboten cukup, ya siji meneh urusane rada maju didik gak apa-apa, keadaane pancen. Begitu. Ya dipikir berarti wong Islam nggih omah kira kamare cukup nggih salat lho. Gitu ya. Nah, jadi ketika kita membaca hadis Nabi, punya anak ketika umur 7 ajari sholat, umur 10 pukul jika tidak sholat, lalu pisahkan tempat tidur mereka, kuwi maknane wong Islam duyo kamar sing cukup. Balik anake pitu kon misah-misahne ngono yo. Wah, kayak kamar ya kan begitu. Nah, dipisah-pisahkan, mempelajari kemandirian, kedewasaan supaya tidak bercampur laki-laki perempuan walaupun bersaudara. Itu isyarat Pak, isyarat. Hadisnya sahih. Wa farriqu bainahum fil madaji'i, anakmu lewat umur 10 tahun, pisahkan tempat tidurnya. Gile anaknya siji tawa loro. Nah, gimana lihat anaknya? Tadi di televisi saya melihat ada seorang miskin anaknya 7. Ya apa kudu modelnya kan tidak bisa menjalankan yang dianjurkan Rasulullah. Oke. Baik.
Salat 2 rakaat berjamaah di malam hari itu kutiba fidzakirina wadzakirat, oleh Allah dicatat sebagai orang yang ahli berzikir, laki-laki dan perempuan ahli berzikir. Sering saya ungkapkan supaya termotivasi para bapak, para ibu, yuk mengejar pahala di satu malam itu. Tidak peduli malam apapun, sholat jamaah 2 rakaat. Mboten saged kali Pak setunggal mawon. Ya wes siji ae kemarin satu aja minimal. Masya Allah 2 rakaat. Mau jenengan tutup witir, alhamdulillah. Tidak ditutup witir, tidak masalah. Nah ini berarti kan nanti pulang pengajian tidurnya jangan malam-malam. Jam berapa Pak tidur sing pantas nih? Jam 10 ah. Nggih. Kan sehat itu manusia tidur 6 jam itu malam hari itu 6 jam. Jadi dengan hitung aja. 6, jam 10 tidur, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 jam sekarang masih nututi sholat malam. Karena subuhnya 4:30. Nah, begitu. Jadi tidurnya jangan malam-malam. Karena Nabi mengajarkan, Nabi tidak suka berbincang-bincang setelah sholat isya. Kecuali ngaji ini, gak apa-apa. Jangan malam-malam walaupun begitu. Ya. Bapak-bapak saya di Gandusari itu ngaji kadang ngaji ini wis jam 10:30 mari mulai 10:30 jam 11 ngerokok ngerokok nanti jajan itu biasa gitu. Jangan sampai ngaji ini malah sholat subuh nih keter. Ini untuk diamalkan para suami, ya, disampaikan juga sama istri baik-baik. Jika seseorang laki-laki, ya kan, membangunkan istrinya sholat 2 rakaat, baik berjamaah ataupun tidak berjamaah, insya Allah dicatat sebagai orang yang ahli berzikir. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Yang kedua kemarin saya juga cerita, tapi ini saya bacakan hadisnya. Ini riwayat Abu Dawud juga. Rahimallahu imra'an minal laili fasalla wa aiqadha imra'atahu fa in abad nadha fi wajhihal ma'a. Penting ini Pak. Rahimallah didoakan Rasulullah, oleh Rasulullah didoakan kita. Rahimallah, semoga Allah merahmati seseorang. Semoga Allah menurunkan kasih sayang kepada seorang yang berdiri di waktu malam, dia sholat dan membangunkan keluarganya atau istrinya. Fa'in abad, jika istrinya enggan tidak mau bangun malam, nadhoha fi wajhihal ma'a, maka suami memercikkan air di wajahnya. Ngono aturane sakjane. Iki angel apa? Pasal-pasal berat iki. Pasal berat. Sampai sekarang saya tidak pernah mengamalkan ini sampai sekarang. Tapi ini hadis, memang mau enggak apa-apa. Jadi saya bacakan, barangkali jenengan bisa mengamalkan ini. Setiap hari saya selalu mengajak istri saya bangun malam. Entah itu kesampaian atau tidak. Kalau enggak istrinya yang ketiduran, kadang-kadang saya ketiduran. Tapi insya Allah saya berani berharap kalau umurnya sudah 50 tahun ke atas, bangun malam itu Pak, otomatis wis dibangunkan sama Allah. Betul itu, enggak usah alarm. Saya sudah mengalami lama, maka saya cerita seperti ini. Mudah-mudahan yang belum bangun malam belajar bangun malam. Lek wis ke belakang pipis, kiyo nang wudu gitu loh. Soalnya begini Pak, ini tenang nih terjadi. Besok pagi saya mau cerita sama anak-anak. Tak cerita sekarang tak bocorkan cerita saya untuk besok pagi. Setiap malam seseorang yang tidur itu oleh setan diikat dengan 3 simpul di belakang kepalanya, ya kan? Nah, setiap simpul itu ditiupkan oleh setan dan diberikan voice note apa? Suara gitu loh. Alaika lail tawilun farkut. Ini malam masih panjang, tidurlah. Jadi semua simpul itu bunyinya begitu. Masih malam masih panjang, tidurlah. Begitu Pak, 3 ikatan itu. Maka wajar kalau kita ngelek terus delok jam.
Iki sih jam siji no gitu. Atau masih setengah papat ya Pak nggak ngomong gitu. Setengah papat dilungkas kan gitu. Jadi ini voice note-nya setan itu mandi Pak. Ini tidur lah masih panjang malam tidur lah. Nah, Rasul mengatakan jika engkau bangun lalu berzikir mengucapkan alhamdulillah atau panjenengan ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, maka inhalat lepaslah satu ikatan. Berzikir gampang kan? Jangan tidur terus duduk itu mengucapkan alhamdulillah tok ono ora sanggup. Sanggup Pak sakjane tapi tidak biasa lah itu tolong PR-nya dijawab sendiri. Wong mau alhamdulillah lah. Lungguh jenengan duduk begini. Bangun tidur karo kan orang sudah usia itu tidak boleh sama dokter bangun langsung jalan karena kan agak pusing. Nah, kita duduk dulu sambil mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa nusur. Saya sambil ucek-ucek mata gitu. Alah, 1 menit setengah menit. Terus jenengan berjalan ke kamar mandi kata Rasulullah jika dia berwudu, orang itu berwudu, maka terlepaslah ikatan yang kedua. Nah, jika kemudian dia sholat, terlepaslah ikatan yang ketiga, seluruhnya lepas, kata Rasulullah. Orang itu bangun pagi dalam keadaan nasyiton, giat, dan jiwanya bersih. Jadi kunci untuk panjenengan tidak malas, kuncinya bangun. Minimal subuh lah, paling lambat subuh. Laiso sebelum subuh. Kuncinya cuma itu, Pak. Karena Rasulullah mengatakan jika engkau tidak melakukan itu, tidak berzikir, tidak wudhu, bahkan sholatnya sudah kesiangan, maka jiwamu akan kotor dan kamu akan malas. Ini kalau sehari, 2 hari, 3 hari belum terasa, mungkin sudah menjadi kebiasaan, maka menjadilah kita generasi-generasi yang berjiwa kotor dan pemalas untuk melakukan kebaikan. Makanya mau tak ceritakan lagi sama anak-anak. Kan ini anak-anak seusia sekolah itu agak sing males toh. Kuncinya apa? Ora iso tangisu. Sebabnya kenapa? Mungkin tidurnya kurang. Gitu. Mungkin malas. Maka Bapak, Ibu kalau ada sabar membangunkan anak-anak kita. Sabar membangunkan lek cucu ya cucu nih Pak Gufron cucunya kita. Dibangunkan subuh, dibangunkan. Angel nama mboten lek nangekno cah subuh niku. Wangel Pak, aku dhewe wangel. Parah lagi gitu nanti. Nah, ini belajar mulai dari diri kita. Ibda binafsika. Kita harus sudah menjadi orang yang ringan bangun sebelum subuh, barulah kita membangunkan anak-anak kita. Malah sih, nggak boleh turunnya kok kurang. Belajar. Ya. Kan semua orang rata-rata kesulitan membangunkan anaknya subuh. Ya memang harus berulang-ulang Pak. Yang tidur enak kok. Ya, diomongi, dipuk-puk gitu, pijeti telapaknya, kentolnya, kepalanya. Kalau wis cair wis iso tangi terus guyu, wah itu baik. Loh, setelah ketinggalan subuh loh ya mesti pertama kedua gitu. Nanti lama-lama kan ya proses. Gitu ya. Kelanjutan hadis ini, rahimallahu imra'atan. Allah juga merahmati seorang wanita. Qamat minal lail, dia berdiri salat di waktu malam. Ya, fasolat dia salat wa ayqadat zaujaha dan perempuan tadi membangunkan suaminya fa in aba natajat fi wajhihil ma'a. Sama. Jika suaminya enggan bangun malam, maka percikkan air di wajahnya. Percikan iki yo didik ae. Wes terus nih. Gue sak gelas jenengan. Jadi ya. Lah iya ndak situ salat malah ngamuk. Mas yo ngono ya aja ngono rek malah ngerti. Belajar. Yang penting gini loh. Rumah tangga kita salat malam jadikan kebiasaan. Kalau tidak Senin ya Selasa, enggak Selasa ya Rabu gitu lah ibaratnya begitu. Lek bisa tiap hari.
Kan bilang saya kemarin, kalau tidak bisa akhir malam, yo awal malam. Lek awal malam, yo tengah malam. Wong malam itu panjang. Saya menghitung rata-rata malam kan 9 jam, Pak. Masa kita 9 jam kita sia-siakan, kita buang tanpa kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. 9 jam. Ampun. Tutup. Sampai sini ada pertanyaan? Masih banyak ini soalnya. Lanjut? Lanjut. Judulnya ganti ya kan, berserakan soalnya tadi berserakan karena pertanyaan kemarin tentang mengkodok sholat. Ini saya tuliskan yang mengkodok sholat fajar. Sholat fajar maksudnya adalah sholat qobliyah subuh 2 rakaat itu. Diceritakan dari Qais bin Umar annahu kharaja ila subhi. Dia keluar untuk sholat subuh. Fawajadan Nabiya, dia menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi subhi, dalam salat subuh itu. Walam yakun rakaat fajri, dan aku tidak sempat salat 2 rakaat sebelum subuh. Fasalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai, summa qama khina faragha minas subhi, dia berdiri setelah selesai salat subuh. Faroka'al rok'atain fajri, dia melaksanakan sholat 2 rakaat fajar. Famarra bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi lewat Nabi. Faqala, terus tanya Nabi, ma hadhihi sholah, iki sholat opo? Iki sholat opo? Fa akhbarahu, lalu dikabarkan bahwa dia sholat qobliyah subuh yang belum dilaksanakan tadi. Apa reaksi Nabi? Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yakul say'an. Nabi diam, tidak ngomong apa-apa. Tandanya Nabi setuju. Jadi para jamaah, lek ketinggalan sholat qobliyah subuh, anjene tangine wis mepet, nanti qobliyahnya boleh dilaksanakan setelah sholat subuh, baik di masjid maupun di rumah. Lek aku anjurkan di rumah aja ya Pak. Nanti kalau di masjid jadi iki aliran apa maneh. Iku nyopo to kok ono ngono nih. Terus saben dino pisan, berarti tanginya telat terus. Inilah para sahabat begitu sangat gemar melakukan kebaikan-kebaikan. Karena rakaat fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Maka para sahabat tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Monggo diamalkan. Kalau emang tidak sempat dengan ke masjid atau ke musola kok ya sudah sholat, ya langsung aja sholat. Ya, sang sholat jamaah subuh. Nanti setelah sholat subuh jangan dikir, tidak apa-apa. Setelah itu pulang sholat qobliyahnya di rumah. Campur praktek. Oh, fardu. Istilahnya ada istilah. Jadi kodoknya sholat fardu itu jika terlupakan atau tertidur, itu langsung dikodok pada saat ingat. Itu ketentuan hadisnya seperti itu. Lalu sengaja meninggalkan Pak, lah kayak kancaku mau ceritanya. Terus ngodok sholat ngono kan. Lalu ngono akhirnya kok sampean akhirnya nggak sholat. Maka dalam Ibnu Qayyim dikatakan kalau sengaja meninggalkan sholat wajib tanpa alasan, maka orang itu harus satu beristighfar, yang kedua harus memperbanyak sholat sunnah itu. Sengaja perwepot aku nggak sholat sih, kesel aku nggak boleh begitu, nggak boleh. Wong sholat wajib itu sehat sholat, sakit sholat, di rumah sholat, walaupun pergi tetap sholat, di darat sholat, di udara tetap sholat, tidak bisa ditinggalkan. Damai sholat, perang tetap sholat, sebisanya. Sakit wajib sholat. Jadi jangan terus tidak sholat sengaja begitu. Ini dosa. Tapi di pandangan yang lain memang dia harus mengkodok yang ditinggalkan itu. Lalu perbanyak sholat sunnah, beristighfar dan sebagainya. Wallahu a'lam. Yang pasti jangan ditinggalkan. Jadi fatwa Ibnu Qayyim mengatakan orang itu harus menyesal dan kemudian memperbanyak sholat sunnah. Karena apa, nanti pengadilan sholat itu kan yang diadili sholat dulu. Dilihat sholat wajibnya, kalau kurang kan Allah berfirman pada malaikat, coba dilihat sholat sunnahnya.
Kalau sholat sunnahnya ada, maka sholat sunnah ini digenapkan kepada sholat wajib itu. Begitu yang dipakai dalilnya. Okay. Kodok sebelum matahari terbit. Yang berikutnya kodok tetapi setelah matahari terbit. Sholat sunnah fajar dikodok setelah matahari terbit. Boleh apa tidak? Ini ada hadisnya begini. Riwayat Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi masiratin, sesungguhnya Nabi berada dalam perjalanan. Di hadis lain dicatatkan perjalanan ini adalah setelah pulang dari suatu peperangan. Fanamu an sholatil fajri, maka Nabi bersama rombongan itu tertidur dari sholat subuh. Fastaiqadhu, lalu mereka bangun bikharri syamsi, karena panasnya matahari. Jadi mataharinya sudah bersinar. Bangun tuh karena dibangunkan sinar tadi itu, panas. Masya Allah keturun, tertidur. Sing tertidur enggak satu orang, Pak. Sak bis, rombongan gitu misalnya gitu ya. Nah, rombongan semua tertidur. Fartafa'u qalilan, lalu mereka berjalan sebentar hatta sataqallatis syamsu, sampai matahari meninggi sedikit, kira-kira waktu duha begitu. Summa amara muadzinan, lalu Nabi memerintahkan muadzin untuk adzan. Adzan Nabi wis padang. Nah, ini kini enggak usah lah ya. Ini kejadiannya kan di perjalanan ini ceritanya. Fa'adzana, dia adzan akhirnya. Lalu fasalla rakaataini qoblal fajri. Nabi ku sik salat qobliyah subuh. Bagaimana? Wis salat di luar waktu, Nabi sik adzan, suruh adzan, kemudian salat qobliyah juga. Kemudian baru summa aqama, lalu dikomati, summa sholal fajr, kemudian Nabi sholat subuh. Ini menjadi dalil tentang kebolehan seseorang untuk mengqadha sholat fajar setelah matahari terbit. Lek pancene keturone kenemenen gitu kan. Nah, yang tadi kan kodoknya sebelum matahari terbit. Paham gak sampai di sini? Ini hanya informasi kan. Kok nemui seperti itu gitu loh. Andai kan jenengan tidak sholat qobliyah subuh itu yo tidak berdosa. Tapi eman-eman lek menurut ini. Pun. Karena tadi bicara tentang kodok, saya tambahi tentang kodok sholat sunnah duhur. Yo, sing penting saja sholat 5 waktunya itu ya Pak ya. Tapi ini kejadian-kejadian kecil yang kadang-kadang ditanyakan. An Aisyata radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathul arba'u qabla dzuhri. Jika Rasulullah itu terluput itu apa bahasa Indonesia? Terluput. Terlalai. Pokoknya Rasul tidak melakukan 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat ini Pak. Jangan berapa rakaat sebelum zuhur? 2 saja ya. 2 kadang-kadang yoga barang. Makanya ini Nabi biasanya 4 sebelum zuhur. 2 juga tidak apa-apa. Shallahunna ba'da rakaataini ba'da dzukri. Dari Aisyah, kata Aisyah, maka Rasul sholat 4 rakaat itu setelah 2 rakaat ba'da zuhur. Dan ceritanya gimana? Tadi sholat zuhur selesai, zikir berdoa, sholat ba'diyah 2, kan? Baru kemudian mengkodok yang qobliyahnya tadi. Nah, jadinya berapa jumlahnya? 4 rakaat zuhur, 2 qobliyah, 2 ba'diyah, 2 qobliyah. 10 ya Pak? 10. Apa nih? Tapi qobliyah ini saya sering kalau ketinggalan seperti tadi. Jadi ketinggalan, saya ke masjid, sudah jalan jamaah zuhur, ya sholat zuhur. Qobliyah kalau ba'diyah di belakang. Ba'diyah dulu, nanti qobliyahnya setelah ba'diyah. Gitu.
Bisa, bagus. Bagus. Memang sholat yang utama itu di masjid adalah untuk sholat-sholat yang maktubah, sholat yang wajib di masjid. Sunnah itu di rumah kalau bisa. Tapi awake dhewe, menurut pengalaman saya pribadi, sholat sunnah nang omah iki males, betul? Ya bener ya wis nggak usah. Lek ndek omah wis liya urusane. Wis ra sidono ae. Lali barang. Wis kowe nang omah liyane ora lungguh ae gitu. Jadi gitu. Kalau bisa enggak apa-apa di rumah dilaksanakan ba'diyah atau qobliyah. Bahkan dalam riwayat Bukhari Muslim diceritakan Nabi SAW pernah mengkodok sholat sunnah setelah duhur yang 2 rakaat itu dikodoknya sampai setelah sholat asar terjadi. Jadi ceritanya Nabi Muhammad ketika selesai sholat duhur itu membagi harta rampasan atau apa itu artinya. Jadi lama di masjid itu sampai datang waktu asar diadzankan. Padahal Nabi belum sholat ba'diyah tadi. Akhirnya sholat asar dulu. Setelah sholat asar, Nabi pulang. Ini pulang, ceritanya Nabi pulang. Betul, nanti pulang terus sholat 2 rakaat di rumahnya Nabi. Ditanya oleh istrinya, adakah wahyu yang baru? Loh, adakah wahyu yang baru? Kok sholat apa ini Rasulullah? Enggak, ini tadi aku sholat ba'diyah duhur yang tertutup oleh kesibukan saya membagikan harta. Bahkan sampai saya sholat asar. Begitu, Pak. Nyata itu. Jadi wis monggo enggak usah masalah ya. Jangan gitu. Saking senengnya Nabi sholat sunnah loh Pak ini. Kita itu wis sholat wajib tok yang apik loh Pak. Kalau ada yang ingin sholat sunnah seperti itu. Sabun jelas ini kita senang dapat informasi. Alhamdulillah. Tapi nggak dilakukan nggak jadi apa-apa ini nanti ya. Nomor 4, rahimallahum ro'an sholla qoblal asri arba'an. Rawahu Ahmad, Abu Dawud, wa Tirmidzi. Rahimallah, semoga Allah merahmati seseorang, imro'an seseorang, sholat qoblal asri arba'an. Yang mau sholat qobliyah asar 4 rakaat. 2 salam, 2 salam. Mau Pak? 2 mawon Pak saya. Lek 2 enggak termasuk ini, enggak termasuk rahimallah. Kalau bisa 4, silakan. Kalau enggak 2 ya enggak apa-apa. Nah, termasuk jenengan, mohon maaf ini, kalau punya sesuatu, mungkin suatu masalah, suatu beban pikiran, coba sholat qobliyah asar yang 4 rakaat. Lalu kita mengingat sabda ini, ya Allah, rahmati kami, sayangi kami, mudahkan urusan kami. Oke Pak? Nah, sini itu ya Allah. Tinggal ngamalkan, oke? Masih, kurang sedikit lagi. Jam berapa? 7:30. Oh, 7:30 sih Mas. 8:30. Padahal aku tadi dari rumah 7:30 saya mulai, 8:30 selesai. Ternyata ini belum selesai. Langsung dengan bisa tanya supaya nanti saya langsung bisa pulang. Bapak ini telannya Pak, monggo. Langsung dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang mengkodok sholat kok mengkodok? Mengulangi sholat jamaah. Nah ini yang ditanyakan masih kemarin, mengulangi sholat jamaah. Diceritakan ini riwayat Ahmad wa Abu Dawud. Ketika Nabi sedang sholat, ini sholatnya sholat subuh di Mina. Ceritanya Nabi Muhammad SAW sholat subuh di Mina. Lalu ada orang yang duduk di serambinya masjid tidak ikut sholat. Kan banyak kejadian seperti ini. Sholat jamaah kita, ternyata di serambi masjid itu ada orang yang tidak ikut sholat. Lalu Nabi langsung bilang gini, alastuma muslimin, bukankah kalian berdua itu muslim? Karena kok tidak sholat. Alastuma muslimin, bukankah kalian berdua itu muslim? Kola, orang itu berkata,
Bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Di dalam riwayat lain dikatakan orang itu dipanggil masuk. Sampai sendi-sendinya itu diceritakan gemblebek apa yang Pak dipanggil Rasulullah itu. Bukankah kamu berdua muslim? Iya. Inna kunna qad shallaina fi rikhalina. Ya Rasulullah, inna qad shallaina, kami sudah sholat di perjalanan tadi. Sebelum sampai ke masjid tadi lo sudah sholat di tempat lain gitu ceritanya. Nah ini kan menunjukkan jamaah tidak bersama Rasulullah ini ceritanya. Faqala lahuma, maka Nabi bersabda kepada kedua orang itu, idza shallaituma fi rikhalikuma, jika kamu berdua sudah sholat di perjalananmu, summa ataitumal imam, lalu kamu menemui imam yang sholat jamaah di suatu tempat yang diampiri tadi itu, fasollaya ma'ahu, fasolliya ma'ahu, maka kamu sholatlah bersama imam itu. Fa innaha lakuma nafilatun, sesungguhnya sholatmu bersama imam itu menjadi sunnah, tambahan pahala. Kira-kira lek wong kene yo ndak sholat tok wis mari sholat tok kan gitu. Tapi ini hukum bolehnya mengulangi sholat berjamaah. Wah, untuk Pak wis mari sholat atau sholat mana? Ini kenyataan, jadi begitu. Makanya tadi saya bilang, kalau ada suami sudah sholat isya di masjid bersama jamaah, pulang dia sholat lagi berjamaah dengan istrinya, itu boleh. Bagi laki-laki menjadi sholat itu sunnah, bagi perempuannya wajib, karena belum sholat. Jadi bapak ini, aku semari sholat dewe. Pantasnya kok ngono lek wong kene gitu. Jadi begitu dalilnya seperti itu. Monggo dipraktek nih, kalau istrinya di oma kan rata-rata istri nggak sholat ke masjid, jangan ke masjid dulu, terus pulang, ibu sudah sholat? Belum ya? Ya tak barengi, ngono. Di suami solihah, ojo wis sholat padha nggak takoki meneng ae bae iki jane suaminya nggak peduli istrinya sholat apa tidak. Utawa istrinya sing kereng nyapo takok-takok. Ya wis gak sida takok, suamine mung seret. Lagi. Eh, 4 rakaat sebelum duhur. Apakah pahalanya sama dengan sholat malam gitu ya? Saya belum membaca. Kalau pernah dengar ya sebenarnya, tapi saya belum baca yang pahalanya sama dengan sholat malam sepenuh malam itu adalah jamaah isya dan jamaah subuh. Nah itu pahalanya seperti sholat malam sepanjang malam, orang kok sedilu sepanjang malam. Makanya dikejar betul sholat jamaah isya dan jamaah subuh. Karena kita tidak mungkin kok sholat malam kok 9 jam. Lah, setengah jam sudah menyesal. Ya gitu. Jadi sholat, jenengan enggak sholat apa? Enggak pernah sholat malam sepanjang itu, kita enggak pernah melakukan itu. Tapi sholat jamaah isya plus sholat jamaah subuh itu pahalanya bagaikan orang yang sholat malam sepanjang malam pun kena pun. Yes. Yang tadi ya belum baca. Umpamanya ada ya saya nanti cari kapan-kapan. Yang saya sampaikan kemarin begini, siapa yang memelihara 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur diharamkan masuk neraka. Nah itu ada. Nih. Monggo diusahakan lebih bagus lagi. Lanjut. Nah ini sudah apa nih? Mengkodok sholat malam. Sholat malam itu Pak, kan tidak wajib, tapi Nabi mengkodok. Aku dewi tak mikir-mikir aku, es keturun ya wes gitu. Ya kayak rezeki, kayak ya kemudahan jadi. Sodako dari Allah. Barang siapa yang niat bangun malam sebelum tidur, kok terus sampai tidurnya bablas sampai subuh, diberi pahala seperti sholat malam. Ya dengan karek niat kok gak kadang-kadang tidur gak pakai apa-apa moro-moro tidur. Nah itu keliru.
Jadi kita usahakan tidur sudah jadikan tidur kita itu bernilai ibadah, berdoa, baca istighfar 3 kali, gitu kan? Kemudian apa? Baca ayat kursi, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, terus baca al-ikhlas 3, al-ikhlas al-falaq an-nas 3 kali, ditiupkan wajah, gitu. Baru itu apa namanya? Tidurnya bernilai ibadah. Ya les khusus nemen ya minimal bismillahirrahmanirrahim ya wa astagfirullahaladzim astagfirullah gitu aja. Lah enggak biasa ya enggak istighfar. Gitu loh. Mau istighfar biasakan. Saya upayakan kalau saya setelah baca-baca tadi itu, terus saya membaca sholawat semampu saya sampai saya tertidur. Saya tuh pernah berharap bagaimana mimpi kayak ketemu Rasulullah. Enggak pernah mimpi-mimpi ketemu Rasulullah. Sampai sekarang ya. Kalau aku cerita mimpi ketemu Rasulullah, aku tadi wali. Jenengan ngaji ini malah wali murid atau wali kelas gitu. Mengqadha salat malam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatat hus-salata minal lail, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika terluput dari sholat di waktu malam min waja'in aw wairihi, disebabkan sakit atau alasan yang lain ini, shalla minan nahari, Nabi sholat di siang hari sintai asyarata rakaatan, 12 rakaat. Halo, 12 rakaat. Nah, itu dilakukan biasanya waktu duha itu. Makanya ada ulama mengatakan sholat duha sing paling banyak maksimal 12 rakaat. Ini mungkin yang dipakai hadis itu. Jadi kan sholat duha sing gampang pinten Pak? 2 apa 4 biasanya? 2 4 ya, 2 atau 4 ya Pak ya. 2 atau 4 lah. 6. Lek Ramadan ditambahin lah 8, 10, terserah. Monggo. Terus suratnya ya sing rodok dawa. Ben terpelihara. Sholatnya bangga sing coba dek apa enggak boleh Pak? Ya boleh. Tapi ya meningkat maksud itu gitu ya. Kapan lagi surat misalnya lam yakunil ladzina kafaru, kapan lek moco gitu. Panggal kuliah ayol kafirun idza ja'awi gue alam taro gitu. Kula lawah itu paling gampang ya. Ya bagus. Saya enggak masalah itu, tapi kita harus malu di depan Allah ketika kita ada surat-surat yang sudah kita hafal, kapan kita membacanya dalam sholat kita, gitu loh Pak ya. Sholat duha ya. Ini Nabi mengkodok, kata Aisyah menceritakan jika Nabi terluput dari sholat malamnya, mungkin karena kurang enak badan atau mungkin karena kelelahan sehingga tidurnya sampai subuh, maka Nabi sholat di siang hari berapa? 12 rakaat. Menunjukkan sholat malam pun boleh dikodok. Boleh loh ini. Katanya enggak patek boleh deh gini. Boleh Pak, boleh dikodok. Terakhir tadi rahimahullah. Salah satu la tarfa'u sholatuhum. Ada 3 kelompok manusia yang sholatnya tidak diangkat fauqa ru'usihim shibron, tidak diangkat dari kepalanya walaupun hanya sejengkal saja. Tidak diangkat pahala sholatnya. 3 kelompok manusia. Yang pertama rojulun amma qauman wahum lahu karihun. Yang pertama rojulun, seseorang yang menjadi imam sholat suatu kaum, wahum lahu karihun. Kaum itu benci sama dia. Nah, bencinya ini menjadi penjelasan. Nyapa aku kok benci sama orang itu? Kalau orang itu dibenci karena kezalimannya, kejahatannya, wongnya suka menipu, suka berbohong dan jenengan tahu, maka tidak apa-apa benci orang seperti itu. Jadi makmum boleh Pak, boleh. Tapi yo ojo ngangkat imam sing koyo ngono kuwi, makruh jarene Imam Tirmidzi makruh seperti itu. Ya, ndak ada lagi simpang sing iso maca, Pak. Iku ono sing iso maca tapi wong nakal. Oh, ya, gitu. Jadi imam itu kalau dibenci makmumnya karena kejelekannya memang jelek secara syariat, maka sholat imam itu nggak diterima oleh Allah, nggak diangkat walaupun sejengkal saja.
bahaya imam-imam ini, harus tanya sama makmumnya kira-kira, sampean cinta apa benci karo aku? Harusnya jangan bermaksiat, jangan nampak-nampakkan kejelekan kita di depan orang. Nanti kalau jadi imam, rasa makmum karo wong kuwi, nyapo tukang ngadu pitik ngono ya repot. Iya. Yang kedua, wa mar'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang wanita yang tidur suatu malam ketika suaminya marah-marah terus karena nggak diberi jatahnya itu. Paham? Nah, iki ojo disikan senjata loh, ojo disikan senjata loh Bapak-bapak. Kok nggak terima salatmu, Bang ngono. Suami. Jadi kan istri kita itu nggak begitu, bagaimana caranya gitu loh. Nafkah rapat genah apa enggak nuntut. Wah, siki laki-laki opo. Kayak duit plus nyempak kabeh gitu. Ini refleksi untuk diri kita yang muda-muda terutama. Sabar ya, sabar. Direfleksikan, dicek. Nyapa kok bojone dijak ora gelem. Ya, iki lek bojo kudu ngene, harus taat sama suami kan begitu. Tapi bagi suami ya ojo tiba-tiba ayo terima sholat tuh. Nggak boleh begitu. Kayak senjata. Aku ceritain, saya ingin cerita-cerita Nabi Ibrahim itu loh. Ibrahim itu meninggalkan Siti Hajar di tempat yang sepi, gitu Pak ya. Di padang yang ada tumbuhannya. Hajar terus nurut, jadi anakku ngene. Iku lah nabi. Aduh. Lah jenengan duduk nabi. Iya dengak. Ya ndak ngono masukku wedok ya nurut to ngono lho. Datang ngenteni bojone nabi. Kapan bojone nabi? Ya ndak ada nabi gitu. Ngecas saiki kan pinter-pinter malih omong ngoten niku, Pak. Hati-hati. Saya semes ganti awake dhewe. Kelepek-kelepek ganti gitu ya. Insyaallah. Oh. Jadi ini untuk wanita lek maca didudui jangan enggak usah maca. Didudui iki lho oleh ku ngaji ngene tok. Iya ya Pak ngono. Wis ngono kuwi ya, bagus sing ngomong kuwi. Kayak gitu. Ya wis lah ngono nurut wis. Piye? Itu. Yang terakhir, yang ketiga, wa akhawani mutasarimani. Ini hati-hati. Dua orang bersaudara yang berselisih, yang bertengkar, yang ada dendam dalam hatinya, itu ibadahnya ditunda. Termasuk ketika laporan amal kita itu hari Senin dan Kamis dilaporkan oleh Allah, itu untuk orang yang berselisih tidak dilaporkan, ditunda pelaporannya. Jadi kita umat Rasulullah dipinginkan rukun, apalagi dulur-dulure, adik masih jangan bertengkar, perkara kecil-kecil ngalah. Kalau enggak nanti ada dendam, ada kebencian, itu akibatnya nanti sholat kita enggak segera dicatat oleh Allah. Sampai berdamai. Kalau sudah berdamai, dicatat. Ini ancaman sebenarnya, ancaman mengingatkan agar orang-orang kita saling menyayangi, saling mengasihi, jangan berselisih, gitu ya Pak ya. Sampun habis yang saya baca sudah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat. Dan jangan lupa benda wakil soal ini. Ya. Ada pertanyaan? Monggo. Sambil santai-santai. Ya. Monggo. Ini Pak Dokter Edi gak kelihatan, Pak Dokter. Izin. Ya. Masih ditutup? Ada? Monggo. Monggo Pak. Okay. Musafir tidak diwajibkan sholat Jumat. Kalau terjadi musafir lalu mampir di masjid Jumatan, ya enggak apa-apa. Tetapi menjadi permasalahan ketika Jumatan ini boleh enggak saya jamak dengan asar, gitu loh. Itu menjadi pembicaraan. Nah, saya enggak bisa memutuskan itu. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Jumat digabung asar, kan? Biasanya kan gitu tolak musafir, jamak kosor. Alangkah enaknya kalau jenengan enggak usah Jumatan. Nah, gitu malah aman. Terus jenengan mau sholat duhur 2 rakaat plus asar 2 rakaat terus lego.
wis genah padang gitu loh. Lek mari Jumatan kok asarku piye? Mesti tanya begitu. Lek ada yang membolehkan ya silakan, tapi saya itu masih tidak bisa memutuskan untuk itu. Maka jenengan tidak usah Jumatan tidak apa-apa, tetap sholat duhurnya 2 rakaat, kosor kan, dijamak dengan asar 2 rakaat. Musafir. Tapi ada ulama mengatakan mari Jumatan terus menyambung dengan asar boleh ya, ya monggo tidak apa-apa. Insya Allah ya mudah-mudahan boleh lah. Kalau kosornya boleh Pak, lek gandengnya itu loh yang jadi pertanyaan teman-teman kemarin itu. Karena masih susah saya cari jawabannya. Wis ngene enggak usah Jumatan aman gitu. Cari aman, cari aman. Ya. Musafir, iya, pokoknya berjauh. Walaupun dia kerja supir atau apa, iya, boleh jamak, boleh kosor, silakan. Itu kan kebolehan. Lawangan cini kerjanya kini Surabaya, kini Bali nyopir, ya enggak apa-apa. Malah bagus. Malah jarang-jarang sopir sholat. Menurut kebiasaanku aku sing tahu loh. Lek ngeterne caca sing rekreasi ini kan supirnya gak tau melu sholat. Gak tahu aku. Atau sholatnya di ruang khusus Allah alam. Tapi saya sholat biasa deh ya, biasa. Tidak semuanya. Oke. Oh, dipoto. Foto. Waduh, ini bahaya dipoto. Fotonya sampai habis harinya tapi ya. Sudah nggih, cukup. Alhamdulillah kita habiskan hidangannya malam hari ini. Mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.